Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto sedih dan marah dalam rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titi meminta Menhub tegas tegakkan hukum yang lakukan deforestasi hutan akibat banjir dan longsor di Sumatera. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Hal ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto dalam rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titik bilang Kemenhub harus segera menindak tegas perbuatan pembalakan liar hingga penurunan fungsi hutan yang masif. Di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini, dan dengan kemajuan teknologi truk itu lewat di depan hidung kita, sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespon jika video truk bermuatan kayu di Sibolga pasca banjir dan longsor akan diusut. Kemenhub bilang saat ini sudah mencabut izin dalam skala besar sejak Februari, termasuk menyasar perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir. Bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu ya, di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Pasca banjir longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh, Menhub juga menambahkan sejumlah temuan lapangan saat ini tengah diverifikasi dan jika terbukti izin usaha akan dicabut dan proses pidana dilanjutkan. Asri Gunawan, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Saudara, banjir besar yang menerjang 3 provinsi di Pulau Sumatera tidak hanya menelan ratusan korban jiwa. Banjir juga membuat infrastruktur hancur dan kondisi geografis rusak. Kami hadirkan perbandingan kondisi wilayah yang terdampak banjir, saudara. Pertama, kami akan ajak Anda menuju ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini dia, saudara, adalah wilayah Palembayan Agam yang diambil dari Google Earth pada Februari 2025 lalu. Tampak permukiman masih utuh, saudara, bisa dilihat dengan kondisi geografis yang masih baik. Tapi kalau kita lihat pada 30 November 2025, ini kami tampilkan bersebelahan, saudara, foto udara di sekitar Masjid Syuhada di Nagari Salareh, Aiya Timur, Palembayan, Kabupaten Agam, terlihat rumah-rumah dan jalanan hancur tersapu air.
Kondisi ini terlihat cukup parah dilihat dari perbandingan gambar sebelumnya. Dan selanjutnya, saudara, inilah perbandingan dari Google Earth di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yakni pada Februari 2025 lalu, dan juga yang terkini pasca bencana 30 November 2025. Dari antara tampak kondisi perbedaan signifikan dari lokasi terdampak. Kami juga ajak Anda untuk menuju ke Padang Panjang, Sumatera Barat, saudara. Bisa disaksikan gambar ini, saudara. Pada Mei 2025 lalu di Jembatan Kembar dan sebuah gapura di Padang Panjang. Ini dia yang terlihat masih utuh dengan panorama pemandangan yang sangat bagus dan bersih. Tapi kita lihat pada 27 November 2025 saat terjadi banjir bandang, gapura dan banjir bandang menghancurkan wilayah ini. Tampak jalan raya yang sebelumnya bersih kini tertutup lumpur tebal. Kondisi sekitarnya juga luluh lantak diterjang banjir. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, saudara, perbandingan antara gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri. Inilah perbandingan dari Getty Image kondisi gapura Padang Panjang, Sumatera Barat, yakni pada Mei 2025 lalu. Kemudian kita lihat dari peta geografis untuk wilayah Padang Panjang ini yang diambil pada 26 Juni 2025 terlihat masih sangat normal. Kemudian kita lihat kondisi geografis pasca diterjang banjir. Kondisi Padang Panjang sangat terlihat kondisi air yang menggenang di sejumlah wilayah sekitar daerah aliran sungai. Bahkan luapan air dengan volume cukup besar juga terlihat, saudara, di muara pantai. Kita lihat, saudara. Dan saudara, inilah perbandingan dari Planet Labs kondisi Padang Panjang, Sumatera Barat, yakni pada Juni 2025 lalu dan juga yang terkini pasca bencana 29 November 2025. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Sumatera Utara, saudara, tepatnya di Sibolga. Foto udara ini diambil pada 21 Maret 2024 di Jalan Murai sebelum terjadi bencana banjir besar. Terlihat rumah di permukiman masih utuh dengan penataan yang cukup baik di sini, saudara. Tapi kita lihat setelah terjadi bencana pada 30 November 2025, kondisi kota Sibolga cukup parah. Bahkan sebagian daerah permukiman hancur dengan terjangan banjir. Lumpur juga terlihat memenuhi permukiman ini. Kita lihat before afternya, saudara. Ini sebelum bencana dan sesudah bencana dari Google Earth. Dan kita akan menuju ke wilayah Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, saudara. Foto citra satelit ini diambil pada 30 Oktober 2025, terutama di dua kecamatan, yakni Meredu dan Merah 2. Secara geografis masih terlihat baik dan normal, bisa dilihat di layar kaca Anda. Dan kemudian kita lihat perbandingan usai diterjang banjir pada 30 November 2025 di dua kecamatan di wilayah ini hancur. Di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, sebanyak puluhan ribu orang mengungsi dan korban jiwa yang cukup banyak. Jadi memang terlihat sangat berbeda kondisi perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya banjir di Pidi Jaya, Aceh, saudara. Kita bisa lihat ini perbandingan 30 Oktober dan 30 November.